Shalom buat anak-anakku yang ada di rumah. Senang sekali bertemu dengan kalian pada saat hari ini. Meskipun hari ini kita hanya boleh melakukan pembelajaran melalui online atau daring, tapi hal ini tidak akan menjadi hambatan, tidak akan menjadi penghalang bagi kita. Nah, selamat berjumpa kembali bagi anak-anakku kelas 11 IPS yang pada hari ini kita akan kembali membahas materi kelanjutan yang pernah kita bahas di kelas 10. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi sejarah peminatan. Materi di pertemuan kita pada hari ini akan membahas kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara masalah kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia, tentu kita sudah pernah membahas kerajaan-kerajaan apa saja sih yang ada di Hindu-Buddha itu. Hindu-Buddha pernah masuk ke Indonesia itu dimulai pada abad ketiga, ya. Nah, kerajaan-kerajaan apa saja? Oh, kita mulai dari kerajaan tertua. Ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Pajajaran, ada kerajaan Kalingga, ada kerajaan Bali dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, perlu kita ketahui dulu, apa sih itu yang dimaksud dengan maritim? Apa itu maritim, ya? Nah, kalau kita berbicara maritim, berarti nanti kita akan membahas tentang hubungan perdagangan dan pelayaran, ya. Nah, maritim dari bahasa Latinnya, maritim itu adalah maritinus, ya. Dari bahasa Latinnya maritim adalah maritinus, yang artinya itu adalah laut. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, laut itu, ya, ataukah maritim itu adalah hubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Artinya bahwa pada saat itu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berasal dari Cina, berasal dari India, berasal dari Persia, berasal dari Mesir, dari Mekah, mereka masuk ke jalur-jalur Nusantara melalui jalur laut. Tujuan mereka datang pada saat itu, awalnya mereka hanya ingin datang untuk berdagang. Kenapa? Karena di Nusantara itu dikenal banyak memiliki kekayaan alam, ya, banyak memiliki rempah-rempah. Nah, oleh karena itu mereka datang untuk berdagang. Nah, sekarang di pertemuan bab 1 ini kita akan membahas nanti yang pertama itu adalah sistem pemerintahan. Bagaimana sih sistem pemerintahannya? Misalnya satu, kerajaan Kutai, ya. Sistem pemerintahan di kerajaan Kutai seperti apa? Kemudian sistem sistem sosial kerajaan Kutai itu bagaimana? Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi kerajaan Kutai seperti apa, ya. Dan yang selanjutnya adalah sistem kebudayaan. Sistem kebudayaan kerajaan Kutai bagaimana, ya. Dan yang kelima itu adalah pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat pada masa kini. Ingat, ya, Hindu-Buddha di Indonesia itu tidak hilang, ya. Justru banyaknya pengaruh, banyak perkembangan yang muncul dari adanya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang sudah lahir di Indonesia. Kemudian kita lanjut lagi ke kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara apa yang kita membahas? Kita akan cari juga bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana sistem sosialnya, ekonomi, kebudayaan, dan pengaruh bagi kehidupan masyarakat pada masa kini dan seterusnya, ya. Setelah kerajaan Tarumanegara, kerajaan apa lagi yang ada? Nah, itu kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti. Nah, hari ini cukup kita pahami dulu bahwa untuk pertemuan kita di bab 1 kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Yang perlu kita pahami di situ adalah setiap kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, kita harus ketahui sistem pemerintahannya dan seterusnya. Yang kelima ini, ya, kita harus ketahui setiap kerajaan bagaimana sistemnya mereka. Siapa raja yang memimpin di situ?
Terus bagaimana keadaan sosial mereka. Nah, itulah yang kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti. Nah, untuk konsep materi pada hari ini saya sudah berikan. Silakan kalian untuk terus memotivasi diri, untuk terus semangat untuk belajar, membuka materi bahan-bahan pembelajaran yang akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, saya kira itu pertemuan atau materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat di rumah bersama keluarga, dan ingat tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.